Ali Imran ayat yang ke-133. Biasanya ayat ini dibaca pada saat acara Syawalan atau halal bihalal. Ayat yang sering dibaca ini, walaupun sesungguhnya ayat ini tidak ada hubungan dengan bulan Syawal, tetapi ciri-ciri yang disampaikan oleh Allah pada rangkaian ayat ini itu bisa menunjukkan hasil dari ibadah puasa Ramadan, sehingga itulah yang menjadi latar belakang kenapa ayat ini sering dibaca pada bulan Syawal. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan dari sisi yang berbeda, dari sisi yang lain dari yang biasa disampaikan terkait dengan ayat ini. Ada dua pelajaran yang mestinya kita ambil ketika kita membaca ayat ini. Wasari'u ila magfiratin, bersegeralah kamu menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, dan surga, bersegeralah kamu menuju ke surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Mu'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, apa dua yang saya sampaikan tadi yang harus direnungkan oleh kita? Yang pertama, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kita ini adalah makhluk pendosa. Karena kita ini makhluk pendosa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita. Solusinya adalah sari'u ila magfirah, bersegera menuju ampunan Allah. Bapak Ibu, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang terbebas dari dosa, kecuali orang yang Allah kehendaki. Orang yang Allah kehendaki itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau disebut sebagai Al-Maksum, orang yang terpelihara dari berbuat dosa. Semuanya, apakah mereka berada pada level terrendah dalam pengetahuan agamanya maupun yang tertinggi, atau kiai sekalipun yang banyak pengikutnya, tetap dia dikategorikan sebagai makhluk pendosa. Atau kalau di Jawa kita mengenal istilah wali songo, itu pun adalah makhluk pendosa. Artinya makhluk yang suka berbuat dosa. Apakah dosa kecil atau dosa besar? Karena Allah tidak pernah menjamin kepada satu orang pun selain Nabi Muhammad terbebas dari dosa, walaupun itu wali yang selama ini selalu diagung-agungkan oleh umatnya. Nah, karena manusia itu makhluk pendosa, setiap orang tidak boleh mengklaim bahwa dirinya paling suci. Karena kesucian seseorang itu hanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang juga biasa-biasa saja, juga berbuat dosa. Hanya mereka lebih alim bisa jadi. Bahkan kalau ustadz mah bisa jadi amalan dengan bapak ibu bisa lebih baik bapak ibu amalannya gitu ya. Kalau ustadz loh, kalau di Indonesia kan ustadz tuh guru TPA aja ustadz, ya kan? Semua dipanggil ustadz. Maka kita jangan mengkultuskan seseorang, bahkan kita menganggap dia sebagai manusia yang suci. Ini konsekuensinya.
Karena ada sekelompok masyarakat di dekat kita ini yang begitu mengagung-agungkan seseorang, bahkan bisa jadi melampaui perlakuannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya pengagungan kita, ya, ihtiram kita kepada Nabi lebih ketimbang kepada manusia manapun, sekalipun itu kiai kita, sekalipun itu ustadz kita, karena posisinya sama dengan kita. Mereka pun adalah orang-orang yang tidak dijamin terbebas dari dosa. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sadari bahwa kita ini makhluk pendosa, maka kita harus berikhtiar, berusaha bagaimana meminimalisir perbuatan dosa itu sendiri. Allah telah memberikan pengetahuan kepada kita mana perbuatan dosa dan mana bukan perbuatan dosa, mana perbuatan dosa, mana perbuatan pahala. Nah, dengan pengetahuan itu mestinya kita bisa meminimalisir, walaupun kita tidak bisa terbebas, bisa meminimalisir dari perbuatan dosa, memperkecil perbuatan dosa bisa kita lakukan. Orang-orang yang alim, para kiai, mungkin wali songo yang kita kenal, ya, mereka tidak terbebas dari dosa, tapi bisa jadi dosa mereka minimalis dibanding dengan kita, kan? Dibandingkan dengan kita. Tapi mereka bukan orang yang suci sama sekali. Kita bisa meminimalisir mana hal-hal yang mendorong kita berbuat dosa, yang kita hindari. Karena Bapak Ibu, kalau hidup kita ini hanya untuk cari makan, kita tidak ada bedanya dengan binatang. Ya kan Bu, Pak? Binatang hidupnya gimana itu? Ya, cari makan, main, tidur, ya. Coba lihat ayam itu Bu, Pak, kalau pagi-pagi kita kasih makan, keroyokan, rakus banget kan itu ya. Bahkan kalau sudah dapat satu, dia lari supaya tidak dimakan oleh teman-temannya. Cari makan, terus main, ya, santai-santai berjemur. Nanti jam 11 itu ngantuk tuh ayam itu, tidur jadi ngantuk. Padahal kita juga gitu, jam 11 ngantuk. Terus nanti siang makan lagi tuh ayam itu, kan gitu, main, kan gitu. Ya, kalau hidup kita kayak begitu itu berarti kita tidak ada bedanya dengan ayam. Bukan maksud Allah menciptakan kita kalau hanya sekedar sama dengan ayam. Ya, hanya sekedar makan itu ibadah, minum itu ya ibadah. Kita niatkan semuanya ibadah. Karena itu tuntutan Allah, wasari'u ila jannatin, bersegera ke surga Allah. Semua peluang surga itu harus kita tangkap. Semua peluang surga itu ditangkap. Saya senang ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini kan sedang menangkap peluang surga. Ada kajian kuliah subuh, tetap bertahan. Di beberapa masjid jamaahnya banyak, giliran kuliah subuh pada pergi, pada pulang. Iya. Masjid gede, jamaahnya banyak, giliran kuliah subuh hilang. Yang tersisa hanya beberapa orang. Mungkin kalau dihitung dengan jari kita yang ada 20, mungkin ya masih tersisa jarinya.
Padahal jamaahnya bisa sampai 60, 80, 100 gitu. Tapi giliran kuliah subuh hilang. Jangankan kuliah subuh, kajian maghrib aja full. Ya. Tapi giliran kajiannya cuma 8 orang, 9 orang. Di beberapa masjid begitu. Jadi kesadaran untuk bagaimana menangkap peluang surganya masih kecil kesadarannya. Di sini alhamdulillah. Jadi ketika ada kuliah subuh, ketika ada kajian, itu adalah peluang surga. Ya kita diam. Ya, karena waktunya, pesannya hanya maksimal 30 menit ya. Nah baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kajian yang kita bahas pada pagi hari ini akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya, baik kepada saya maupun kepada Bapak Ibu. Amin. Semuanya. Aku qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan, sahabat. Makan sudah beres. Mantap. Ibu jamaah keluar. Ini kita langsung makan. Nah, Pak, monggo. Insyaallah. Monggo Pak, duluan Pak.